Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan memulai untuk materi kita yaitu uji korelasi. Nah, uji korelasi atau uji hubungan itu nanti akan ada dua macam. Yang pertama adalah uji korelasi untuk data atau variabel, variabel kategori. Kategori-kategori maksudnya ini adalah variabel independen, ini adalah kategori dependen, maka menggunakan uji chi-square. Nah, kalau asumsinya tidak terpenuhi di uji chi-square, maka menggunakan uji Fisher. Nah, untuk data yang atau variabel yang continue, jadi variabel independent continue dan variabel dependennya continue, maka nanti menggunakan uji Pearson correlation. Nah, ini syaratnya distribusinya harus normal. Jika tidak normal, maka nanti menggunakan uji Rank-Spearman. Nah, ada beda ya. Jadi kalau variabel independen itu kategori, variabel dependen itu kategori, maka menggunakan uji chi-square. Nah, uji chi-square ini adalah free distribution, artinya tidak perlu dites sebaran datanya. Nah, nanti akan ada asumsi-asumsi kapan menggunakan uji chi-square. Nah, untuk asumsinya biasanya nanti dilihat dari nilai harapan atau nilai expected. Nah, kalau nilai harapannya itu adalah tidak boleh ada yang isiannya 5 atau maksimal boleh 5 untuk tabulasi 2x2, tapi tidak boleh lebih dari 20% dari total sel, maka menggunakan uji Fisher. Nah, untuk data yang variabel independennya continue dan variabel yang dependennya continue, maka menggunakan uji Pearson correlation. Nah, uji Pearson correlation ini wajib untuk sebaran datanya harus normal. Nah, kalau tidak normal, maka menggunakan uji Rank-Spearman. Nah, uji Pearson correlation, nah itu memang datanya nanti untuk variabel continue atau variabel numerik, gitu ya. Nah, asumsinya memang kemudian normal distribusi gitu ya. Nah, misalnya kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kadar Hb dengan berat badan bayi yang baru lahir. Nah, kadar Hb ini nanti diukurnya dengan variabel numerik. Nanti isiannya adalah misalnya 13, kemudian 12, 10, nah dan seterusnya. Sementara berat badan bayi itu nanti akan diukur dengan numerik juga, misalnya dalam kilo, 2,5 kilogram, 2 kilogram, 3,5 kilogram, dan seterusnya. Nah, dari permasalahan ini, hal pertama yang kalian harus lakukan itu adalah membuat suatu hipotesis. Nah, sama seperti uji-uji yang lain, jadi hipotesisnya nanti ada hipotesis nul atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1. Nah, nanti hipotesis nul ini, nah nanti ada kata-kata tidak dari permasalahan yang ada. Tidak ada hubungan atau correlation antara kadar Hb dengan berat badan bayi baru lahir. Nah, sementara hipotesis alternatifnya itu adalah kata-kata tidaknya dihilangkan. Jadi ada hubungan antara Hb dengan berat badan bayi. Nah, tentunya ini nanti kalau secara manual itu rumusnya akan seperti ini gitu ya, tapi kalau nanti akan saya tunjukkan untuk yang secara manual. Nah,
Kalau secara manual itu rumusnya adalah nanti ini misalnya variabel X dan Y gitu ya. Nah, rumusnya itu adalah ini adalah nilai korelasinya RXY. Nah, ini nanti dikali N kali total XY dikurangi total dari X kali total Y gitu ya. Jadi nanti ini kemudian dikuadratkan nilai X-nya, Y-nya kemudian dikuadratkan, kemudian X kali Z dikalikan. Nah, totalnya seperti ini gitu ya. Nah, tentunya di sini kalian tinggal memasukkan data-data yang ada gitu ya. Nah, contohnya adalah N di sini adalah sejumlah 22 gitu ya. Jadi kasusnya ada 22 kali 411, jadi total XY dikurangi dengan total X. Jadi total X-nya itu eh, total X di sini ya. Ini 74 dikali dengan total Y yang ada di sini gitu ya. Nah, kemudian dibagi dengan N-nya sebanyak 22, ini adalah sampelnya gitu ya. Dikali dengan total X yang sudah dikuadratkan gitu. Jadi kuadrat di sini adalah 1 kali 1. Nah, itu ya, tinggal dikuadratkan. Nah, kemudian dikurangi dengan total X. Jadi yang total X kuadrat itu 228. Kemudian dikurangi dengan total X. Jadi total X 74 kuadrat dikali dengan N. N-nya sebanyak 22. Ini adalah jumlah sampel. Dikali dengan total Y kuadrat. Nah, ini di sini ya, total Y kuadrat. Dikurangi dengan total Y. Kemudian dalam kurung kuadrat. Nah, ketemulah di sini. Nah, hasilnya adalah nilai korelasinya 0,63. Nah, hasil korelasi ini yang nanti kalian harus bandingkan dengan tabelnya gitu ya, tabel T gitu ya. Nah, sehingga nanti akan ketemu, jadi derajat bebasnya adalah N dikurangi 2 ya. Jadi 22 dikurangi 2. Nah, itu. Nah, kemudian alfanya adalah 5% sehingga ketemu 1,725. Nah, 1,725 ini yang nantinya kalian bandingkan dari hasil ini gitu ya. Jadi ini adalah T tabelnya, sementara di sini ini adalah nilai T hitung. Jadi ini nilai korelasinya ya, korelasinya 0,63. Sementara T hitungnya itu kalian gunakan rumus di sini. Jadi RX-nya adalah 0,63 dikali akar ya, akar N-nya 22 dikurangi 2 dibagi 1 dikurangi RXY. RXY-nya ini itu ya, kuadrat gitu ya. Nah, kemudian ketemu ini adalah T hitung. Nah, kemudian kalian bandingkan dengan T tabel. T hitungnya adalah 3. Jadi saya ini ya, saya pakai ini. Jadi saya ulang lagi, jadi kalian harus menghitung nilai RX. Nilai RX rumusnya adalah ini gitu ya. Nah, kemudian Anda dapatkan adalah nilai RX-nya atau R itu adalah nilai korelasi. Nilai korelasi, kekuatan korelasi. Nah, kemudian setelah itu kalian harus menghitung nilai T gitu ya, nilai statistik pada nilai korelasi gitu ya. Nah, itu kemudian rumusnya seperti ini, kalian tinggal masukkan data-data yang sudah angka ada. Nah, ini adalah T hitung yang kalian nanti harus bandingkan dengan T tabel. Ingat, kapan kita menyimpulkan H0 dan HA itu kita tolak, itu pada saat nilai T hitung itu lebih kecil, maaf ya, lebih kecil dari nilai T tabel. Sama seperti uji yang lain. Nah, kita menyimpulkan HA gitu ya, dan kemudian H0 itu kita tolak, itu saat T hitung lebih besar sama dengan T tabel.
Nah, ingat, ini T hitungnya ini 3,6279, T tabelnya adalah lebih kecil, sehingga kita menyimpulkan di sini, gitu ya, T hitung lebih besar dari T tabel. Ingat tadi H0-nya adalah tidak ada hubungan antara A dan B. Nah, itu ya. Sementara HA-nya itu adalah ada hubungan antara A dan B. Nah, ingat, kita adalah sekarang menyimpulkan HA, sehingga kesimpulannya adalah ada hubungan antara A dan B. A dan B ini tergantung dari kasus yang kita lihat atau kita uji. Nah, demikian untuk uji korelasi. Nah, sekarang kita kembali ke materi yang tadi di awal. Nah, sebenarnya korelasi itu kita bisa melihatnya dari mana begitu ya. Jadi, nilai korelasi itu nanti atau nilai R itu nanti besarannya adalah di rentang ini ya, nilai R itu di rentang nilai min 1 dan plus 1. Jadi semakin mendekati angka 1, baik yang minus ataupun plus gitu ya. Jadi nilai korelasinya adalah semakin bagus dan sempurna kalau nilai R-nya itu plus 1 atau minus 1 itu adalah sempurna. Gitu ya. Nah, kalau mendekati angka 1, jadi misalnya minus 0,99 atau plus 0,98. Nah, ini korelasinya kuat. Gitu ya. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya adalah seperti ini. Jadi, kalau positif 1 itu searah, semakin besar nilai suatu variabel, maka semakin besar pula nilai variabel lainnya gitu ya. Jadi, kalau kadar Hb-nya bagus, maka kemudian juga berat badan bayinya, bayi lahir juga bagus gitu ya. Nah, seperti ini. Beda dengan korelasi yang negatif gitu ya. Jadi kalau kadar Hb-nya semakin jelek, maka kemudian berat badan bayi lahirnya juga semakin turun gitu ya. Nah, itu sempurna. Nah, kemudian ingat tadi korelasinya itu ada di rentang ini ya. Kalau sangat kuat itu adalah antara 0,8 sampai 1. Nah, kalau kuat itu di atas 0,6 atau pas 0,6 sampai 0,799. Sedang itu adalah nilai R-nya itu 0,4 gitu ya, lemah. Itu 0,2 sampai 0,339 sangat lemah. Itu kalau di bawah 1,99 gitu ya. Jadi nilai R itu nanti menunjukkan korelasinya seberapa kuat gitu ya. Nilai kekuatan dari korelasi itu nilai R. Jadi kalau kasus kita yang tadi nilai R-nya adalah sebesar 0,63, berarti kita tinggal membandingkan dengan yang di sini berapa korelasi di kita gitu ya. Jadi kuat gitu ya untuk korelasinya karena sebesar 0,63. Jadi berada di rentang kuat. Jadi hubungan antara Hb dengan berat badan bayi baru lahir itu adalah hubungannya kuat gitu ya dengan R sebesar 0,63. Nah, lalu untuk menunjukkan apakah hipotesis 0 itu disimpulkan atau hipotesis 0 itu kita tolak, nah seperti itu, atau hipotesis A-nya yang HA-nya yang kita simpulkan, maka kemudian kalian menghitung nilai T tadi gitu ya dengan rumus yang tadi sudah saya simulasikan gitu ya. Jadi rumus yang ini kemudian bandingkan dengan nilai tabel. Nah, seperti itu untuk uji T-nya. Nah, ingat, nah kemarin beberapa waktu lalu juga sudah saya beritahukan kita bisa
menyimpulkan suatu uji itu tidak hanya dengan membandingkan nilai hitung dari uji itu, tetapi kita juga bisa melihat dari nilai signifikansi gitu ya. Nah, signifikansi dari uji yang menggunakan tool statistik, entah itu SPSS atau yang lainnya gitu ya. Jadi kalau nilai signifikansinya jadi itu lebih kecil dari alfanya gitu, kita menyimpulkan HA. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari nilai alfa, maka kita menyimpulkan H0. Nah, seperti itu untuk uji korelasi. Diingat, uji korelasi itu adalah uji yang untuk data numerik, variabel independennya numerik, variabel dependennya numerik. Kalau kategori, maka gunakan uji chi-square. Nah, kemudian uji correlation percent itu sebarannya adalah normal, maka tidak normal, kita gunakan rank Spearman. Nah, kalau menggunakan SPSS tinggal kalian klik gitu saja, analisis, correlate, dan pilih bivariat. Nah, tinggal nanti dipilih apakah milih yang Spearman ataukah yang percent. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti akan mendapatkan hasilnya, berapa nilai R-nya, berapa nilai signifikansi. Jadi semuanya sudah ada. Oke, itu. Nah, kalau yang chi-square kemarin sudah saya bahas, jadi saya tidak akan mengulang kembali. Nah, sekarang adalah untuk uji multiple regression gitu ya, atau uji multivariat. Apa bedanya multivariat dengan uji yang tadi kemarin sudah kita lakukan? Nah, ingat, jadi multivariat itu bisa ada dua macam ya. Jadi macam yang pertama itu apakah variabelnya, variabel independennya gitu ya. Jadi variabel bisa terjadi itu adalah variabel independen satu itu, dan bisa juga terjadi variabel dependennya itu adalah satu gitu ya, atau kemudian variabel independennya itu adalah banyak gitu ya. Nah, kemudian variabel dependennya itu juga bisa satu gitu ya, atau variabel independennya itu banyak, kemudian variabel dependennya itu juga bisa lebih dari satu. Nah, seperti itu juga bisa gitu ya. Nah, kemudian kelebihan dari uji multivariat ini itu nanti tentunya adalah kita bisa melihat seberapa besar faktor yang nanti akan mempengaruhi dari variabel. Misalnya kita ingin melihat apakah umur, jenis kelamin, kemudian tingkat pendapatan atau tingkat sosial ekonomi gitu ya. Ini akan mempengaruhi berat badan bayi baru lahir, atau di sini juga kadar HB misalnya gitu ya. Nah, nanti kita bisa melihat variabel masing-masing variabel risiko ini, nanti variabel mana yang paling berpengaruh terhadap variabel berat badan bayi baru lahir. Nah, itu kita hanya bisa menggunakan uji multivariat. Nah, jika datanya adalah kontinu, maka gunakan yang regresi gitu ya. Nah, kalau yang datanya adalah kategori, maka gunakan logistic regression. Nah, seperti itu. Jadi nanti banyak sebenarnya uji multivariat itu. Jadi ada analisis faktor dan lain sebagainya, itu juga masuk di multivariat. Nah, kalian cukup untuk mengetahui satu macam dari uji multivariat. Nah, ini nanti akan saya share bagaimana menggunakan SPSS. Baiklah, demikian. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.